Kalian setuju nggak Prabowo nggak cocok jadi presiden Indonesia? Yang cocok itu Kim Jong Un anjir. Kok bisa? Ada memang dia menyampaikan bahwa Mbak gitu kan, ini tuh sebenarnya udah ada ajakan untuk kita membalikan 98 lagi di bulan Mei nanti. Kita akan ambil momentum bulan Mei untuk menggulingkan presiden sama seperti kita menggulingkan. Dengarkan perkataan Presiden Prabowo. Kalau Indonesia gelap, mata hatinya yang gelap. Dengarkan Yusuf Kala dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang bocoran valid ya bahwa Mei mendatang ini, ya ini kan bulan April ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi bulan depan lah gitu ya. Ini ada bocoran katanya akan ada gerakan makar untuk 98-kan Prabowo. Waduh, ngeri kali. Ini bukan hoax ya, bukan kami yang menyebarkan hoax, tapi memang benar-benar disampaikan oleh salah seorang peneliti geopolitik ya, dan narasi-narasi yang dibangun atau dikembangkan akhir-akhir ini, termasuk munculnya atau keluarnya si Chaplin dari sarangnya, menurut saya adalah indikasi kuat bahwa informasi yang disampaikan oleh sang peneliti tersebut ya mendekati kebenaran lah. Bahkan ya netizen menyebut si Chaplin sudah sangat pede kali ya kan, upayanya kayak kali ini ya akan berhasil menggulingkan Prabowo. Aduh, terserah kau lah Plin ya. Nanti kau ini kalau sudah ditangkap, diikat tangan dan kakinya, ya kan, dicukur kumisnya, baru tahu rasa kau. Sampai-sampai ada netizen teman-teman ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya Prabowo itu tidak cocok gitu loh jadi presiden Indonesia. Yang cocok itu katanya Kim Jong Un. Aduh, kalau presiden kita macam Kim Jong Un ya kan, maka orang-orang seperti si Chaplin ini sudah pindah alam semua. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian setuju nggak Prabowo nggak cocok jadi presiden Indonesia? Yang cocok itu Kim Jong Un anjir. Kok bisa? Ini dia. Orang-orang seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY itu kurang cocok jadi presiden Indonesia karena terlalu sabar untuk memimpin orang-orang yang nggak sabaran, pengen cepat lihat hasil, nggak mau ngelihat proses yang panjang, walaupun nggak semuanya ya. Jangankan sebuah program yang baru dijalankan, belum dijalanin aja sudah diprotes. Contoh MBG, itu program jangka panjang, swasembada pangan, itu juga program jangka panjang. Program-program seperti ini nggak bisa diharapkan terlalu cepat keluar hasilnya. Kalau kalian bilang misalnya mending pendidikan gratis, itu juga perlu proses jangka panjang, nggak bisa instan bro. Belum lagi sebagian warga Indonesia itu gampang banget terprovokasi, gampang banget untuk diajak demo, rusuh. Akan tetapi pada fakta sebenarnya memang ada pihak-pihak di dalam negeri ini yang sengaja nggak pengen Indonesia maju. Di momen ramainya konflik Timur Tengah seperti ini adalah momen yang sangat tepat bagi para pembenci untuk menghancurkan Indonesia. Bagi mereka ini adalah kesempatan emas. Polanya selalu sama, pemerintah dibikin seolah-olah sangat buruk. Mereka digiring untuk membenci, kemudian ada narasi untuk penggulingan presiden.
presiden. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya Kim Jong Un beneran mimpin Indonesia, saya yakin gak bakal nyampe seminggu, karena udah pasti di demo besar-besaran coy. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia harus cerdas cuy, jangan sampai rusuh, karena kalau rusuh yang rugi masyarakat kecil. Harga kebutuhan pokok itu pasti naik, dan pastinya kita juga nggak bisa bebas liburan kemana-mana. Biar kalian nggak mudah terprovokasi, wajib untuk meningkatkan skill tentang psikologi gelap manusia. Kalian bisa baca buku Master of Influence, bisa ditemukan di berbagai marketplace, atau bisa juga dibaca versi e-booknya di link bio. Setuju saya ya. Jadi Prabowo ini memang tidak cocok untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan orangnya, tetapi sifatnya yang tidak cocok. Yang cocok adalah Kim Jong Un. Ah, iya toh, iya, biar nggak ada itu. Ya buzzer-buzzer kebo, ya kan, yang tukang fitnah, buzzer-buzzer onta, ya toh. Agen-agen Soros ya, si Chaplin dan kawan-kawan di dalam di bangsa dan negara ini gitu loh. Kalau sama Prabowo apalagi Jokowi kan dibiarkan itu ya, karena apa ya? Ya mereka-mereka ini terlalu sabar lah. Ya toh, makanya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa mereka-mereka ini sebetulnya secara sifat dan sikap itu nggak cocok. Yang cocok siapa bang? Kim Jong Un. Biar si Chaplin itu cepat pindah alam, ya toh? Iya, karena aduh, orang-orang seperti itu kalau tidak ditindak itu bahaya teman-teman ya, karena menular dan mereka itu bisa memprovokasi dan mereka juga punya dana masalahnya. Dan konon dengar-dengar Mei mendatang ini akan ada agenda besar gitu ya. Coba kita dengarkan bareng-bareng. Ini dia. Ada memang dia menyampaikan bahwa Mbak gitu kan, ini tuh sebenarnya udah ada ajakan untuk kita membalikan 98 lagi di bulan Mei nanti. Kita akan ambil momentum bulan Mei untuk menggulingkan presiden sama seperti kita menggulingkan Soeharto. Jadi ada alasannya kenapa akhirnya aku pun tuh kayak menyatakan wah ini kejar target nih Mei gitu kan. Itu bukan tanpa base sebenarnya. Jadi biasanya kalau misalnya ngantor 3 jam 4 jam, habis itu biasanya aku akan rapat dan juga ketemu sama teman-teman mahasiswa gitu, mahasiswa yang open minded lah, yang nggak satu arah gitu, nggak kacamata kuda gitu, tapi kita mau diskusi gitu. Nah aku pengen dekat dengan grassroots sebenarnya. Jadi selain ada di kantor, terus aku juga dekat dengan grassroots, dekat dengan mitra gitu kan. Nah, ada memang dia menyampaikan bahwa Mbak gitu kan, ini tuh sebenarnya udah ada ajakan untuk kita membalikan 98 lagi di bulan Mei nanti. Kita akan ambil momentum bulan Mei untuk menggulingkan presiden sama seperti kita menggulingkan Soeharto. Nah, dia menyampaikan ini sebelum ada video halal bihalal itu gitu. Jadi aku tuh mengumpulkan puzzle, pertama dari grassroots, kedua dari pola ya kan, kan aku sampaikan wah ini ada pola yang seperti ini, itu kan semacam konseptual berarti kan. Nah, ini ada konsepnya, terus ini ada informasi dari grassroots, terus boomnya itu pelengkap puzzle itu aku lihat ketika di video itu gitu. Oh berarti kan masih skeptis kan dari informasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman grassroots itu, berarti yang disampaikan itu cocok dengan ini gitu. Terkonfirmasi. Gimana menurut teman-teman ya? Ini tadi Mbak Sylvia Tan loh yang bikin podcast. Keren kali Mbak Sylvia Tan ini ya. Intinya yang disampaikan oleh Mbak Ulta Levenia barusan ya, seorang peneliti geopolitik dan konflik yang masih sangat muda dan bening gitu kan. Beda dengan Mak Tarwiyah ya toh. Jadi ya omongannya saya lebih percayalah dengan Mbak Ulta Levenia daripada sama Mak Tarwiyah. Iya teman-teman ya, kita harus waspada ya kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Levenia barusan ini benar, bahwa di bulan Mei mendatang ini sepertinya akan ada agenda besar memanfaatkan momentum Mei 98 ya, sama-sama Mei-nya, dan sepertinya juga ya apa yang disampaikan oleh si Chaplin bahwa Juni, Juli sampai Agustus ya itu akan chaos di Indonesia. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi, kita harus waspada
ya dengan agen-agen asing yang memang ingin menjadikan bangsa dan negara Indonesia ini rusak porak-poranda ya. Lanjut. Yang bilang tidak cerah, yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus. Ya, matanya dan hatinya. Dengarkan perkataan Presiden Prabowo. Kalau Indonesia gelap, mata hatinya yang gelap. Dengarkan Yusuf Kala dan kawan-kawan. Anjing. Oh, dengarkan. Hah? Kalau ada yang bilang bangsa dan negara ini gelap, itu berarti kalian sedang pakai kacamata hitam. Hah? Atau kalian sudah mulai rabun, gitu? Iya, dengarkan Plin, Chaplin, dengarkan. Kau pikir Prabowo nggak tahu ya dalang dibalik semua ini? Tahu Plin, cuma dia diam. Tapi kalau kau tidak bisa diatur, kau kelewatan, pegang omongan saya. Kau nggak akan lama lagi akan pindah alam. Lanjut. Kalau lu lihat ya pernyataan mantan penguasa Indonesia yang bintang film pelawak terkenal zaman dahulu waktu zaman era film masih hitam putih, ternyata kan bisa jadi pejabat di Indonesia. Dan lu lihat statement dia beberapa belakangan ini, berarti dia udah pede banget Prabowo bakal jatuh, guys. Berarti dia udah pede banget CIA bisa kembali berkuasa. Ya, termasuk IMF and the gang ya, bisa jadi makin powerful. Makanya nggak usah heran kalau di sini belagu banget. Kalau gue meeting sama orang-orang IMF, waduh belagunya bukan main, guys. Orang Indonesia, tapi karyawan IMF, pengkhianat bangsa, belagunya bukan main. Gak ada takutnya mereka. Sama presiden aja gak takut. Karena mereka pede, bohirnya mereka lebih hebat dibanding Prabowo. Ya lu bayangin aja ya, Prabowo mau bersih-bersih bank sentral aja langsung berkicau semua. Kemarin lihat gak lu? Dia mau ganti orang bank sentral Kazakhstan dengan orang yang bisa dia percaya aja langsung dibilang intervensi lah atau apalah inilah. Tapi kalau lu yang paham, memang harus dibersihkan gitu. Tapi apakah akan diizinkan? Menurut gua tidak. Dan mereka pede, mereka menang. Bisa nggak mereka menang? Kita lihat aja guys. Yummy. Iya, emang bener ya teman-teman ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, terutama di bagian agak-agak depan dan tengah tadi yang menyebut bahwa orang-orang yang mungkin saja memang sudah mengagendakan untuk memakzulkan atau menumbangkan ya, menggulingkan pemerintahan yang sah, dalam hal ini adalah Prabowo, itu sudah pada sangat pede ya. Termasuk si Chaplin yang muncul ke permukaan, yang muncul dari sarangnya. Ini orang jarang loh muncul ya. Berbagai isu, berbagai konflik, berbagai keributan yang patut diduga di belakangnya itu adalah dirinya, dia selama ini tetap tidak keluar dari sarang. Ya. Nah, tetapi saat ini dia keluar dari sarangnya, muncul ke permukaan, maka ini memiliki dua arti. Pertama, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa yang bersangkutan cukup pede sekali bahwa upayanya untuk menggulingkan Presiden Prabowo beberapa bulan mendatang itu sudah ya 99% akan berhasil ya. Jadi kepedean. Atau sebaliknya, dia muncul ke permukaan karena dia ngerasa bahwa usaha ini kemungkinan gagal, sehingga dia perlu tampil sendiri untuk menggiring opini publik. Bisa jadi ya kan, nggak tahu menurut teman-teman yang mana. Kalau menurut saya sih ya 50-50 lah. Yang penting pokoknya si Chaplin harus ditangkap, diikat tangan dan kakinya, dicukur kumisnya. Lanjut. Kita diajak menjatuhkan Presiden Prabowo. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Pertanyaannya, kalian mau ikut-ikutan? Saya ingatkan ya, dalam negara hukum seperti Indonesia, pergantian presiden itu sudah diatur jelas. Bukan lewat ajakan, bukan lewat provokasi. Kalau ada pihak yang mengajak menjatuhkan pemerintah secara tidak sah, itu bisa masuk ke ranah tindak pidana. Karena itu, perbuatan makar. Dalam KUHP yang baru, tepatnya pada pasal 191 sampai dengan pasal 196,
menjelaskan bahwa makar terhadap pemerintah bisa dipidana paling lama 20 tahun penjara. Kemudian pada Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pemberhentian presiden itu harus melalui proses konstitusional, yaitu lewat DPR, Mahkamah Konstitusi sampai MPR. Ada jalurnya, bukan asal cuap-cuap. Ini level profesor, cara berpikirnya begini. Jadi jangan salah paham, menjatuhkan presiden itu bukan cuman ganti orang, tapi bisa berdampak besar ke stabilitas negara. Ekonomi bisa goyah, keamanan bisa terganggu, bahkan berpotensi kerusuhan di mana-mana. Makanya saya bilang hati-hati dengan narasi yang provokatif. Jangan sampai kita ikut menyebarkan atau bahkan terpengaruh oleh ajakan yang justru melanggar hukum. Padahal kenyataannya negara kita itu baik-baik saja. Negara lain aja BBM-nya sudah naik, tapi di negara kita masih stabil. Kritis itu penting, tapi tetap harus pakai akal sehat dan dasar hukum. Follow saya kalau ingin dapat pengetahuan hukum setiap harinya. Nah tuh, dengerin ya, jangan mau diajak menjatuhkan presiden yang sah, karena ada undang-undangnya ya, jangan mau diprovokasi lah ya. Lanjut. Teman-teman harus hati-hati. Di tengah dunia yang lagi membara karena perang geopolitik, tiba-tiba muncul sekelompok narasi demo besar-besaran untuk memakzulkan Presiden Prabowo. Sekarang tanya diri kalian sendiri, siapa yang paling diuntungkan kalau Indonesia chaos? Hanya orang gila yang pengen Indonesia hancur saat negara lain lagi berebut pengaruh di tanah kita. Ingat sejarah, kita dijajah ratusan tahun bukan karena kita lemah secara fisik, tapi karena kita gampang diadu domba. Jangan sampai kalian cuma dijadikan kacung kepentingan asing kayak zaman POC dulu. Kemungkinannya ada dua. Pertama, agenda gelap. Di luar sana ada kekuatan yang tidak ingin Indonesia mandiri secara energi dan pangan. Atau yang kedua, revolusi semu. Mereka memancing kalian turun ke jalan atas nama demokrasi, padahal targetnya adalah melemahkan pemerintahan agar sumber daya kita gampang dijarah lagi. Jangan mau jadi boneka untuk agenda yang kalian sendiri gak paham ujungnya. Mari kita pahami ini bersama. Stabilitas jauh lebih penting daripada revolusi semu. Saat Indonesia sedang berusaha tegak di antara raksasa dunia yang lagi bertikai, kalau kita pecah di dalam, kita tamat. Pemakzulan atau kerusuhan hanya akan membuat kita jadi mangsa empuk mereka. Kemudian jangan tukar kedamaian hari ini dengan janji-janji perubahan yang dibayar dengan darah dan kehancuran ekonomi. Ingat, saat sebuah negara hancur, elit yang memprovokasi kalian bakal lari ke luar negeri. Tapi kalian tetap tinggal di sini menanggung rongsokannya. Cintai negara ini dengan akal sehat, bukan dengan amarah titipan. Jangan mau sejarah POC terulang lagi dalam bentuk yang lebih modern. Jaga persatuan, tetap waspada, dan jangan mau dipecah belah. Jadi menurut kalian, apakah stabilitas saat ini harus kita jaga mati-matian, atau kalian percaya pada janji revolusi yang gak jelas arahnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Lah ya itu, ya kan, jangan mau ya, jangan ada yang mau jika kalian diminta untuk turun ke lapangan, terutama mahasiswa ya. Dan saya yakin sih kalau mahasiswa tidak mudah terprovokasi, tetapi yang mudah terprovokasi itu adalah mahasiswa. Hati-hati ya, ini sudah mulai meruncing dan genting, agen-agen asing sudah pada ngebet kali, ya kan? Karena ini momentum yang memang sangat tepat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah begitu. Mereka takut kehilangan momen itu, ya toh, dan perlu dipahami seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, itu adalah provokasi yang menyesatkan. Jangan terprovokasi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.